Lin Fan, dasar kau sampah, masih saja tidur. Seharusnya aku sudah hampir mencapai keabadian. Mengapa aku masih berada di dunia manusia ini? 8 keluarga terkemuka menghadap leluhur Kue Shen. Leluhur menggabungkan takdir 3 urat langit, bumi, dan manusia meleburnya dalam ruang kecil ini. Betapa hebatnya ilmu yang tak tertandingi ini. Ini benar-benar teknik dewa. Kartu itu seperti kehidupan, kemenangan dan kekalahan adalah pelajaran. Sayangnya, umurku hampir habis. Konstelasi bintang ini hanya bisa kuprediksi setengahnya saja. Kenapa kau melamun? Kepala keluarga Lin memanggil semua murid keluarga Lin untuk pergi ke kuil leluhur membahas masalah besar. Bisakah kau cepat sedikit? Gerbang Kue, keluarga Lin, Banyak bicara, cepat jalan sekarang. Aku memberikan amanat kepada Bai Chen dari keluarga Bai untuk menjadi utusan pelaksana gerbang kue, bertanggung jawab atas kompetisi seleksi Dewa Kue. 8 ilmu unggul teknik kue ini adalah ciptaanku saat aku masih muda. Kalian semua latihlah dengan baik, jangan sampai lalai. Kami menjunjung tinggi ajaran leluhur. Selamat jalan menuju keabadian, leluhur. tak kusangka setelah ribuan tahun berlalu, aku masih hidup di dunia ini dalam wujud seorang junior. Bagus, kalau begitu aku akan melihat bagaimana keadaan keluarga Lin ini setelah ribuan tahun. Hong Tianxu adalah jenius paling berbakat setelah mangkatnya leluhur. Saat ini ia sudah menang 3 kali dari 3 pertandingan dan telah mencaplok 3 keluarga besar. Jika keluarga Lin kita memiliki orang yang mampu memecahkan sisa-sisa permainan ini, mungkin Hong Tianxu tidak akan berani begitu mudahnya untuk menantang keluarga Lin kita. Lin Fan, sekarang jenius keluarga Hong datang menyerang, apa gunanya kau si tidak berguna datang ke sini? Kenapa si sampah ini datang? Sudahlah, melihatnya saja membuatku kesal. Ayo, kita pergi menyambut kepala keluarga Lin. Tidak kusangka, jebakan yang kusiapkan dengan santai pada awalnya, ternyata bisa menyusahkan keluarga Lin selama 1000 tahun. Meskipun permainan mahjong ini tingkat pemula, tetapi bagi yang ingin menyelesaikannya, penglihatan, pendengaran, sentuhan, 3 hal tersebut harus terpenuhi. Penglihatan, pendengaran, sentuhan, di tengah permainan kartu yang berputar cepat harus dengan tepat mengambil kartu mahjong. Akhirnya kartu yang ditunggu pasti terbit dan kemenangan besar terbentuk. Permainan mahjong ini akhirnya terselesaikan. Sampaikan, keluarga Hong akan segera menantang. Kita juga harus mempersiapkan diri sepenuhnya. Keluarga Hong ini, siapa yang berhasil memecahkan permainan mahjong itu? Siapa yang memecahkan permainan catur pipit ini? Saya tidak tahu. Lin Fan bilang, siapa yang barusan memecahkan permainan catur pipit itu? Apakah mainan anak kecil membutuhkan bantuan orang lain? Maksudmu, kaulah yang memecahkan permainan catur pipit ini? Benar. Lin Fan, sepertinya kamu sudah gila, ya? Permainan catur ini tidak bisa dipecahkan ribuan tahun lamanya. Beraninya kamu, sampah yang bahkan belum menguasai teknik keluarga, mengatakan kamu bisa memecahkannya? Apa yang perlu dipelajari dari memecahkan permainan catur?
Hong Tiansu dari keluarga Hong datang untuk menantang. Nona, keluarga Lin mengirimkan kabar bahwa ada yang memecahkan permainan catur pipit yang sudah ribuan tahun. Menarik. Hong Tiansu kebetulan ke keluarga Lin untuk menantang hari ini. Saat ini pengkhianat gerbang pipit, Murong, Hai, sangat mengincar Daxia. Kita harus segera mencari solusi untuk mengatasinya. Awalnya kupikir Hong Tiansu adalah yang terbaik di antara generasi muda. Tidak kusangka. Ternyata ada satu orang lagi dari permainan catur keluarga Lin. Cukup menarik. Siapkan mobil, kita pergi ke keluarga Lin. Telapak tangan selembut giok, jari-jari sepanjang bambu, pewaris yang menggerakkan langit dengan lambaian tangan. Apakah Hong Changfeng mendidik muridnya seperti ini? Bahkan tidak tahu etika menantang? Berani-beraninya menghancurkan nama baik keluarga Lin kami. Etika itu hanya untuk yang kuat, dan untuk keluarga Lin kalian. Apa dia salah bicara? Daxia 8 keluarga gerbang kue. Sekarang, tanpa pemimpin, keluarga Hong kami memiliki kekuatan besar, sudah mengalahkan 3 keluarga. Hari ini giliran keluarga Lin kalian. Jika kalian kalah, maka sesuai aturan, berlututlah dan sajikan teh kepada kami, tunduklah pada keluarga Hong kami. Junior keluarga Hong, jangan terlalu sombong. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa mengalahkanmu? Sombong? Biasanya pertandingan melibatkan 2 orang dari masing pihak. Aku akan memberi kalian kelonggaran. Keluarga Lin boleh menurunkan 3 orang bertanding melawanku. Aturan mainnya, keluarga Lin kalian yang tentukan. Kenapa? Kalian takut? Atau jangan-jangan keluarga Lin kalian hanyalah nama besar tanpa isi? Dan tidak pantas masuk jajaran 8 keluarga gerbang kue? Hong Tiansu, jangan keterlaluan. Meskipun kau jenius, tapi dengan usiamu, seberapa banyak teknik kue yang sudah kau pelajari? Ilmu rahasia keluarga Lin kami tidak bisa diremehkan. Benar, Kian Kun di lengan baju. Keluarga Lin kami tidak kalah dengan 10.000 pohon 1.000 bunga milik kalian. Baik, keluarga Lin, kami menerima tantangan keluarga Hong kalian. Jika hari ini keluarga Lin kalah, kami rela menjadi pengikut keluarga Hong. Kami akan berlutut dan menyajikan teh. Tapi, jika kau yang kalah, mulai sekarang, setiap kali keluarga Hong kalian melihat murid keluarga Lin kami, kalian harus menghindar jauh. Sejak saat itu, keluarga Lin kami yang akan dihormati. Baik, janji disepakati. Saya harap keluarga Lin kalian bisa membuatku bersenang-senang. Silakan. Tak disangka, taruhan ini bahkan sampai menarik perhatian Anda, Nona Bai. Keluarga Lin merasa sangat cemas. Aku dengar ada yang berhasil memecahkan strategi catur kuno. Dan kini aku datang, maaf telah mengganggu. Nona datang secara diam-diam kali ini, jangan sampai lokasi Nona diketahui. Baik. Jangan bilang kalau tuan muda kecil ini menindas kalian. Keluarga Hong hanya menurunkan aku seorang, kalian keluarga Lin mau berapapun. Silakan saja. Jika ada yang bisa mengalahkanku, aku yang kalah. Hong Tiansu, apa kau benar-benar berpikir teknik caturmu tak terkalahkan? Keluarga Lin memiliki banyak sekali master. Bahkan jika kepala keluarga Hong yang datang, dia tidak akan berani sesombong ini. 1 melawan 3. Tuan muda, kami memiliki bakat luar biasa. Melawan 1 orang dari keluarga Lin sudah lebih dari cukup. Bicara besarmu itu sungguh keterlaluan. Kalau begitu, hari ini kami bertiga akan menguji teknik catutmu. Itu ketiga tetua, Lin Qian, Lin Changfeng, dan Lin Changhai. Kudengar jurus genggaman semesta dalam lengan baju ini sudah dilatih hingga tingkat ke-7 hanya di bawah kepala keluarga. Kali ini, mereka bertiga maju bersamaan pasti bisa membuat Hong Tiansu kalah telak dan hancur berantakan dipaksa pulang dengan kekalahan. Tingkat ke-7 masih jauh dari cukup. Ayo, biar aku lihat genggaman semesta dalam lengan baju milik keluarga Lin kalian. Genggaman semesta dalam lengan baju, salah satu dari 8 teknik kartu catur,
Melalui teknik mengocok kartu, kartu yang dibutuhkan bisa didapatkan lebih dulu. Jika ketiga orang itu bisa membentuk formasi, mereka bisa saling bertukar kartu. Siuli Qiankun salah satu dari 8 teknik mahjong. Ini adalah teknik mengocok kartu untuk mendapatkan kartu yang dibutuhkan sebelumnya. Jika ketiganya dapat membentuk formasi, mereka bisa saling bertukar kartu. Satu tong. Gang. 4 suo. Gang. 8 wan. Gang. 3 suo. Anak dari keluarga Hong itu pasti kalah. Gang. 4 tong. Gang. 2 suo. Gang. 5 wan. Gang. Semua tekniknya cukup bagus, sayang dasarnya kurang kuat. Menunggu kartu tunggal. Menunggu kartu tunggal. Menunggu kartu tunggal. Keluarga Lin saling bekerja sama dengan Siuli Qiankun. Hong Tianshu bahkan belum menyentuh satu kartu pun. Sekarang ketiga orang keluarga Lin sudah dalam posisi menunggu. Hanya butuh satu kartu lagi untuk menang. Hong Tianshu dalam bahaya. Tiga suo. Fu Yeshou yang kuberikan kepada keluarga Lu saat itu ternyata muncul pada keturunan keluarga Hong. Tidak pantas. Menang. Menang? Bagaimana bisa Siuli Qiankun kalah? Tidak mungkin, tidak mungkin. Masa sih? Aku jelas, sudah mengganti kartu di tanganku, benar kan? Dasar, bodoh. Kau, sampah. Sedangkan kau, ampas dari ampas. Kalian pikir aku tidak melihat? Saat kalian bertukar kartu, aku tidak melihatnya. Aku hanya ingin melihat seberapa bodoh kalian. Aku tidak percaya. Kau bisa memecahkan Siuli Qiankun keluarga Lin milikku? Aku tidak percaya. Kamu bisa memecahkan teknik, kekuatan di balik lengan baju? Kemenangan surga. Dia memecahkannya, dan dia benar-benar menang. Kemenangan surga, ternyata itu adalah formasi kartu sebesar ini. Ini tidak mungkin. Aku jelas sudah memberimu setumpuk kartu acak saat mengocok. Kenapa sekarang bisa begini? Jurusan apa ini? Dia bisa menukar kartu di tumpukan. Tanpa kita sadari? Apa yang kamu lakukan? Bicara soal menukar kartu, teknik, kekuatan di balik lengan baju keluarga Lin sudah tak tertandingi di dunia Mahjong. Bagaimana kamu bisa menukar kartu kami bertiga tanpa diketahui? Dasar kalian 3 orang tidak berguna. Kalian benar-benar berpikir bisa mengalahkan kami ya. Tuan muda kami sudah melihat kecurangan kalian sejak awal. Dia tidak mengungkapkannya, hanya ingin melihat kalian panik, tahu? Kau. Menurutku, apa yang kalian? Bagaimana tetua? Kalian para sampah keluarga Lin, aku benar-benar tidak tertarik. Bagaimana kalau Anda yang menemani pemuda ini bermain? Hong Tianshu, jangan kelewatan. Kepala keluarga Lin kami bukan orang yang bisa kamu hina. Kalau mau bertanding, biar aku yang melawanmu. Sampah sepertimu layak bersaing dengan tuan muda kami? Jika leluhur dewa, Mahjong tahu bahwa keluarga Lin bahkan tidak memiliki seorang pun yang berlatih hingga tingkat ke-9. Apakah dia akan bangkit karena marah? Kau. Sudah, anak muda dari keluarga Hong. Jurusmu tadi seharusnya adalah teknik Mahjong ciptaanmu sendiri kan? Teknik Mahjong ciptaan sendiri, konon hanya orang yang sangat jenius yang mampu menciptakan teknik Mahjong sendiri. Dia memiliki bakat Dewa Mahjong. Jurus tuan muda kami ini disebut Buddha di telapak tangan. Jika kalian keluarga Lin takut, segera berlutut dan mengaku kalah. Dan serahkan teknik Mahjong kalian, mungkin tuan muda kami akan bermurah hati dan mengampuni kalian. Xiaoyan, aku harus mendidikmu sekarang. Kemampuan bermain Mahjong keluarga Lin yang tidak berguna ini tidak pantas disandingkan dengan status tuan muda ini. Kau, Tuan muda, saya salah? anak muda keluarga Hong, kau berani memfitnah kemampuan Mahjong yang sudah diwariskan leluhur selama ribuan tahun? Kau memfitnah leluhur. Setiap zaman pasti melahirkan orang-orang berbakat. Lagi pula, kemampuan Dewa Mahjong telah melalui ribuan tahun. Seharusnya sudah waktunya untuk diperbarui. Hanya kemampuan Mahjong tuan muda saya yang bisa memimpin sekte Mahjong. Bagaimana kakek? Mau coba kemampuan tuan muda ini? Bagaimana kakek? Coba saja kau ukur kemampuanku ini.
Sayang sekali tubuhku ini tidak bisa melawannya. Melihat keadaannya sekarang, baiklah. Pertandingan ini, kami mengaku kalah. Meskipun pemuda ini berbakat, tetapi moralnya kurang. Membosankan. Kupikir kau akan mempertaruhkan tubuhmu yang sudah ringkih itu untuk melawanku. Namun, keluarga Lin kalian tidak ada satupun yang mumpuni. Karena sudah kalah, kenapa tidak segera berlutut dan menyajikan teh? Bakatnya luar biasa. Sayang sekali dia terlalu angkuh dan tidak mengenal belas kasihan. Orang seperti ini tidak pantas mendapatkan warisan leluhur. Meskipun melanggar aturan, tetapi hari ini situasinya istimewa. Aku harus turun tangan. Tunggu. Apa yang akan dia lakukan? Apa yang akan Lin Fan lakukan? Bukankah kau bilang akan menantang semua orang di keluarga Lin? Kau belum melawanku. Bukankah kamu bilang ingin menantang semua orang di keluarga Lin? Kamu belum bertanding dengan... Lin Fan, kau, seorang sampah, maju ke depan. Apa kau ingin mempermalukan keluarga Lin? Cepat kembali. Kau sampah keluarga Lin, apa kau pantas bertanding dengan tuan muda kami? Lebih baik kau kembali dan pahami dulu teknik mahyong sampah milik keluarga Linmu itu baru bicara lagi. Keluarga Lin, kalah. Kami harus menepati janji, berlutut dan menyajikan teh. Kepala keluarga, jangan. Sajikan tehnya. Berlututlah. Keluarga Lin bersedia menjadi pelayan bagi keluarga Hong. Hong Tiansu, kau? Keluarga Lin tidak pantas bahkan untuk memakaikan sepatuku. Teh ini lupakan saja. Kalian bahkan tidak pantas untuk mengurus hal sepele bagi saya. Lebih baik teh ini tidak usah. Hong Tianshu, apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Kalian tidak pantas menjadi pengikut keluarga Hong saya. Saya menolak teh ini. Apa? Menolak teh? Menurut aturan kue door, jika pemenang menolak teh yang disajikan pihak yang kalah, maka pihak yang kalah harus segera membubarkan diri dalam waktu 3 hari. Hong Tiangsu ini ingin menghancurkan keluarga Lin kita. Anak keluarga Hong mempermainkan keluarga Lin kami lebih dulu, lalu merendahkan saya belakangan. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Lin kami tidak punya harga diri? Jika kalian keluarga Lin punya kemampuan itu, saya pasti akan segera pergi dari sini. Tapi apakah keluarga Lin kalian punya orang yang mumpuni? Kamu, atau kamu? Sekelompok pecundang di sini hanya menggonggong tanpa hasil. Saya rasa kue door keluarga Lin tidak perlu dipertahankan lagi. Kau. Xiaoyan, ayo kita pergi. Tuan muda. Anak muda, bakatmu memang tidak buruk. Tetapi keluarga Lin sudah menerima kekalahan dengan lapang dada, berlutut menyajikan teh. Namun kau malah bersikap menekan dan agresif, mengabaikan etika pergaulan dunia persilatan. Ngomong-ngomong, tangan penyapu daunmu tadi lumayan, tetapi trikmu menukar kartu memang agak murahan. Murahan? Kau pecundang yang tidak tahu diri? Apa pantas mengatakan teknik kue door tuan muda kami murahan? Kau tidak mau bertanding dengan saya? Baik, saya akan turuti maumu. Saya akan membiarkanmu melihat sendiri bagaimana saya menggunakan teknik murahan ini untuk mengalahkan pecundang seperti dirimu. Sebenarnya aku tidak ingin berurusan dengan kalian serangga rendahan, karena kau ingin mati. Akan kubuat kematian kalian jelas. Aku biarkan kau menentukan aturannya. Baiklah, kalau begitu, biar kita saling menghancurkan. Apa itu saling menghancurkan? Saling menghancurkan adalah aturan bermain yang ditinggalkan oleh leluhur Question. Keempat pemain dapat berkali-kali mendapatkan Hu, sampai kartu terakhir dihabiskan, pemenangnya adalah yang memiliki skor tertinggi. Saling menghancurkan hanya bisa dimainkan oleh ahli mahjong. Bahkan aku hanya pernah melihat sedikit catatan di buku kuno. Bagaimana dia bisa tahu? Tuan muda, Sulung Hong berani menerima. Karena kau ingin mati, tentu saja aku akan meladenimu. Aku ingin meminjam 2 orang dari Lin Qian, Chang Feng. Kepala keluarga, ini jelas-jelas dia. Sudah, cepat ke meja mahjong.
Saat mengocok kartu, aku belum pernah melihat Lin Fan menggunakan teknik apapun. Mungkinkah dia bukan pemecah masalah itu? Dasar sampah. Jangan bilang aku menindas kalian. Kali ini aku akan bermain tanpa melihat kartu. Aku ini orangnya tidak suka mengambil keuntungan. Karena engkau tidak melihat kartu, aku juga tidak akan melihat. Kau berani meniru tuan muda kami bermain tanpa melihat kartu? Kau hanya meniru tanpa hasil yang baik, sangat memalukan. Anda berani meniru tuan muda kami bermain tanpa melihat kartu? Meniru dengan canggung, membuat orang tertawa terbahak-bahak. 20.000. 40.000. Meskipun keluarga Lin menggunakan teknik curang untuk mendapatkan kartu yang bagus, tapi Hong Tianshu 60.000. sudah membuat Julian Baoden dengan teknik mahjongnya. Jika keluarga Lin tidak segera merespons, aku khawatir. 50.000. 70.000. Nona, mengapa Lin Fan terus memberikan kartu kepada Hong Tianshu? Lin Fan terlihat sangat tenang dan santai, tetapi tekniknya saat mengambil kartu, aku tidak bisa menebaknya. 60.000. 40.000. 40.000. Aku menang. Dasar tidak berguna. Ini yang kau bilang bisa menang? Sekarang kita bertiga akan kehilangan semua poin kita dan dipermalukan olehnya. Katakan padaku bagaimana caramu menang? Jawab. Meskipun 9 lentera berantai sering menang, tapi yang terbesar tidak lebih dari 2 kali lipat. Poin kita saat ini cukup. Lin Fan, aku seharusnya tidak setuju bergabung dalam permainan judi ini. Aku menyerah. Lin Qian menyerah. Aku juga tidak akan tinggal di sini untuk dipermalukan bersamamu. Semua anggota klanmu sudah kabur, dan poinmu juga tidak banyak tersisa. Apa kau masih mau melanjutkan? Menurut aturan main di meja judi, jika poin tidak cukup, kita bisa menambah taruhan. Aku menambah taruhan di putaran ini. Menambah taruhan? Apalagi yang bisa kau tambahkan? Nyawaku. Nyawanya? Apa kau berani menerima? Nyawaku. Nyawanya. Kau berani mengambilnya? Apakah Lin Fan sudah gila? Hong Tianshu sedang berada di atas angin. Dia mempertaruhkan nyawanya melawan Hong Tianshu. Keberaniannya patut diacungi jempol, tapi Hong Tianshu sudah menang 8 putaran berturut-turut. Mungkinkah dia masih punya kartu tersembunyi? 1 nyawa busuk. Apakah pantas dijadikan taruhan oleh tuan muda kami? Tuan muda ini akan mengambil nyawamu yang busuk itu. Bagus. Tapi bagaimana jika engkau yang kalah? Aku akan kalah. Jika aku kalah, aku akan memotong kedua lenganku sendiri. Dan sejak saat itu keluar dari gerbang kue, tidak akan pernah menyentuh kartu mahjong lagi. Baik. Kalau begitu, tambahkan 1 syarat lagi. Jika engkau kalah, kau harus berlutut di bawah plakat keluarga Lin dan meminta maaf kepada kepala keluarga Lin. Tidak masalah. Aku ingin melihat setelah kau kalah, bagaimana caramu mati. Lihat seberapa cepat aku akan menghabisimu. Zimo, Ching Yi Seyi Tia Olong, Julian Baodeng. Teknik ini mengapa mirip dengan teknik mahjong rahasia? Mungkinkah aku salah lihat? Sampah. Nyawamu sudah kuambil. Kartu belum dibuka, kau yakin aku akan kalah? Lin Fan, aku akan membiarkanmu mati dengan sadar. Klaim kemenangan palsu. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ada apa ini? Kartu apa? Zahu. Memang benar Zahu. Zahu harus membayar kepada 3 pihak, artinya tidak peduli seberapa banyak lipatan yang dibuat Hong Tianshu, sekarang semuanya harus direset ke 0.
Mereka tidak punya poin lagi. Bagus, keluarga Lin. Kami terselamatkan. Keberuntungan anak ini benar-benar bagus. Hong Tianshu ternyata salah melihat kartu, membuat anak ini lolos dari bencana. Biarkan dia bersenang-senang. Hong Tianshu sebagai talenta muda terbaik, selain kakak perempuannya yang pergi ke luar negeri sejak kecil, Hong Jianjia, tidak ada satupun di antara generasi muda yang mampu melawannya. Bagaimana mungkin dia melakukan kesalahan serendah ini? Jadi menurut Anda, Nona? Lin Fan pasti menggunakan teknik Kueshu. Hanya saja saya tidak tahu jenis Kueshu apa itu. Lin Fan, saya semakin tertarik padamu. Tidak benar, saya ingat leluhur Kueshen pernah memiliki teknik Kueshu, disebut tangan Boyun, dan metode yang digunakan Lin Fan persis sama. Qingkue, segera kirim pesan kepada anggota klan. Suruh seseorang pergi ke pavilion koleksi kitab untuk memeriksa apakah ada buku rahasia klan yang hilang. Baik. Lin Fan, siapakah sebenarnya dirimu? Tidak mungkin. Aku jelas-jelas sudah menukar kartumu. Kau berbuat curang. Peraturan di meja mahjong, pemenanglah yang berkuasa. Karena kau bilang aku berbuat curang. Mana buktinya? Di meja mahjong, semua berjuang dengan kemampuannya sendiri. Karena kau sudah ikut bermain di meja ini, kau harus mematuhi aturannya. Jika kau bisa menunjukkan kelemahan dalam teknik Lin Fan, maka aku dengan senang hati akan mengaku kalah sesuai aturan. Tetapi, jika kau tidak bisa melihatnya, potong kedua tanganmu, berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf, potong kedua tanganmu dan berlutut minta maaf, potong kedua tanganmu, berlutut dan minta maaf. Anak muda, teknik mahjong apa yang sebenarnya kau gunakan? Aku sama sekali tidak menyadarinya. Mungkin kau salah paham, aku hanyalah orang biasa yang sedikit beruntung. Apa kau benar-benar menganggapku orang bodoh? Aku berlatih teknik mahjong sejak kecil. Jika bukan karena kau berbuat curang, bagaimana mungkin aku salah lihat? Tuan muda, saya terus mengawasi dia sejak awal permainan. Saya tidak melihat adanya kecurangan darinya. Mungkinkah kali ini aku benar-benar salah lihat? Sekarang permainan sudah selesai, saatnya memenuhi janji taruhan. Tuan muda, Hong Tianshu, bukankah kau sangat sombong? Kenapa sekarang setelah kalah kau tidak mau mengakuinya? Hong Tianshu, sebelum pertarungan kau sudah mengatakannya dengan gamblang dan jelas, jika kalah kau harus memotong kedua tanganmu sendiri, berlutut dan meminta maaf ya. Junior keluarga Hong, aku akui teknik mahjongmu memang tidak buruk, tapi hari ini, keluarga Hong agaknya sedikit lebih rendah daripada keluarga Lin kami. Bahkan jauh lebih rendah. Kau datang menantang kami, itu masih sesuai aturan. Tetapi kau berulang kali ingin menghina keluarga Lin, bahkan ingin merusak papan nama keluarga Lin, yang diwariskan selama ribuan tahun. Jika engkau bersikap seperti ini, meskipun bakatmu setinggi apapun, kau akan sulit menjadi orang besar. Karena sudah melakukan kesalahan, maka engkau harus menanggung konsekuensinya. Mulai sekarang. Tuan muda. Lin Fan, kurasa masalah ini biarkan saja. Lagi pula, melakukan kesalahan harus mengikuti aturan. Apakah para penerus keluarga Hong sudah melupakan ajaran keluarga tentang menepati janji dan kerendahan hati? Apakah para junior keluarga Hong sudah melupakan semuanya? Nona belum menemukan adanya manual rahasia yang hilang. Tidak ada yang hilang? Mungkinkah leluhur meninggalkan warisan lain di luar? Kalian. Ini semakin menarik. Lin Zenan, apakah kau benar-benar akan bersikap begini? Apa kau tidak takut membuat keluarga Hong marah? Aku berani berlutut. Apakah kalian berani menerimanya? Kau pergi. Tuan muda? Tuan muda? Siapa? Nona, tindakan Lin Fan ini tidak diragukan lagi telah mendorong keluarga Lin ke pihak yang berlawanan dengan keluarga Hong. Apakah dia tidak takut akan balasan dari keluarga Hong? Meskipun kekuatan keluarga Hong telah melampaui keluarga Lin, tetapi kali ini, keluarga Lin memiliki orang seperti Lin Fan. Jika kedua keluarga ini berhadapan, keluarga Lin kali ini belum tentu kalah. Tuan muda Sulung Hong benar-benar menepati janji. Tunggu. Sesuai dengan taruhan kita, tinggalkan kedua tanganmu di sini. Lin Fan, kamu seharusnya tahu etika untuk memberi kesempatan bagi orang lain. Memberi kesempatan? Apakah kamu pernah memberi kesempatan kepada keluarga Lin? Kamu mau melakukannya sendiri atau aku yang melakukannya? Potong tangan sendiri, berlutut minta maaf. Potong tangan sendiri, berlutut minta maaf. Tuan muda, kamu memiliki potensi dewa kue. Kedua tangan ini tidak boleh dipotong. Saya adalah pelayan keluarga Hong. Tidak mungkin saya melihat majikan saya dipotong tangannya. Saya bersedia dihukum menggantikannya.
kamu benar-benar setia. Baiklah, hari ini aku membiarkanmu mempertahankan kedua tangan ini. Aku akan mengambilnya di kemudian hari. Masalah ini selesai sampai di sini. Tetapi ingatlah, selalu ada yang lebih hebat, selalu ada orang yang lebih baik. Di atas langit masih ada langit. Penghinaan hari ini pasti akan aku balas suatu saat nanti. Xiaoyan, kita pergi. Qingkue, setelah ini bawa dia ke keluarga Bai. Jika dia benar-benar jenius yang memecahkan kebijakan kue itu, maka gerbang kue kita akan terselamatkan. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tahu kebodohan apa yang telah kamu perbuat? Apa maksudmu? Keturunan jenius keluarga Hong, selain Hong Tiansu yang bepergian keluar, adalah Hong Jianjia yang sejak kecil pergi ke luar negeri untuk mempelajari teknik Mahjong. Kini kamu bertindak seperti ini, membuat keluarga Hong marah. Jika keluarga Hong datang menyerang, apa yang harus dilakukan keluarga Lin? Benar, jika hari ini Hong Tianshu tidak salah langkah, keluarga Lin hancur beserta warisan ribuan tahun karena ulahmu. Setelah kejadian ini, keluarga Lin pasti akan menjadi musuh bebuyutan keluarga Hong. Seorang Hong Tianshu saja sudah sulit diatasi. Bagaimana kita harus menghadapi Hong Jianjia yang dikabarkan itu? Bagaimana kita harus menghadapinya? Pantas saja, keluarga Lin dalam waktu singkat 1000 tahun mengalami kemunduran seperti itu. Itu karena kalian semua tidak punya ambisi untuk maju. Hanya keluarga Hong yang kecil sudah membuat kalian ketakutan seperti ini. Mengingat Lin Zanye dari keluarga Lin di masa lalu, meskipun kekuatannya lemah, dia tahu prinsip untuk berani melawan meskipun lemah. Tidak kusangka keturunan penerusnya hanyalah orang-orang yang berpikiran sempit. Diam. Membuat marah. Keluarga Hong kali ini adalah tindakan pribadimu dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan keluarga Lin. Cepat keluar dari keluarga Lin. Mulai sekarang, kamu tidak punya hubungan lagi dengan keluarga Lin. Dengarkah? Sampah tak berguna. Sekarang keluarga Lin sudah mengusirmu dari keluarga. Cepat enyah dari sini. Aku baru saja membantu keluarga Lin menang melawan Hong Tianshu. Kalian sekarang mengingkari janji dan tidak mengakui bantuanku? Sungguh lelucon. Permainan tadi jelas-jelas Hong Tianshu tidak waspada, membuatmu mendapat keuntungan, memanfaatkan celah. Kenapa sekarang seolah-olah itu adalah jasamu? Benar? Siapa di sini yang tidak tahu? Sejak kecil kau bodoh dalam bakat, bahkan ajaran tertinggi keluarga Lin, Qian Kun di lengan baju tingkat pertama pun belum kau kuasai. Kau bilang kau menang melawan Hong Tianshu berkat dirimu? Kau tidak takut langit runtuh karena bualanmu? Lin Fan, kau kini melakukan hal bodoh seperti ini. Keluarga Lin tidak mungkin lagi menerimamu. Pergilah. Zanie, oh Zanie, kau berjuang sepanjang hidup dengan pencapaian yang gemilang. Tidak disangka, generasi penerusmu, semuanya hanyalah orang-orang berpandangan sempit. Baiklah, karena keluarga Lin berpikiran picik, aku tidak perlu memaksakan diri. Seorang sampah benar-benar menganggap dirinya jenius mahjong. Lin Qian, kompetisi yang diadakan setiap 5 tahun akan segera dimulai. Aku dengar keluarga baik kali ini memilih jenius mahjong dalam kompetisi untuk mewariskan lencana mahjong. Kalian bertiga adalah perwakilan keluarga Lin. Kalian harus mempersiapkan diri dengan baik. Pasti akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Pasti akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Keluarga Lin sudah tidak tertolong lagi. Sayang sekali warisan ribuan tahun ini. Bapak Lin, Nona, dari klan Bai Mahjong mengundang Anda. Silakan. Kenapa tidak ada kuda ya? Tidak apa-apa. Kak, maafkan aku. Aku kalah. Nona, kali ini saya yang gagal menghentikan Tuan Muda. Kalau harus dihukum, hukum saja saya. Kalau begitu, maka ikuti hukuman keluarga. Pergi, terimalah hukumanmu sendiri. Baik. Kak, kali ini sungguh bukan salahku. Semuanya gara-gara bocah di seberang bernama Lin Fan itu. Dia sungguh aneh.
Padahal aku sudah menukar kartu miliknya, tapi dia... Bukan karena dia terlalu kuat, tetapi karena kau terlalu bodoh. Bahkan pecundang begitu saja tidak bisa kau atasi. Kak, pecundang Lin Fan itu bukan cuma mempermalukanku. Dia juga sama sekali tidak menghargai keluarga Hong. Kau harus membelaku, membela nama keluarga Hong kita. Kenapa panik? Prioritas kita sekarang adalah menyiapkan kejuaraan Dewa Mahjong terlebih dulu. Soal dia, akan kuperintahkan orang untuk mengawasinya dulu, dan aku sendiri akan membuatnya membayar harganya. Berlutut. Lin Fan, tunggu saja. Kali ini kakakku yang akan turun tangan. Nasibmu sudah tamat. Silakan. Aku menang. Ruoli, maafkan jika aku telah lancang. Mohon Bapak Lin memaafkanku. Tidak masalah. Bolehkah aku bertanya, Bapak Lin? Apakah susunan catur keluarga Lin telah dipecahkan oleh Anda? Sepertinya keluarga Bai masih memiliki orang yang cerdas. Bapak Lin, silakan. Tentu saja jika Lin Fan tidak memiliki warisan leluhur, seorang pecundang yang tidak dikenal, bagaimana mungkin dia bisa memecahkan susunan catur itu? Bapak Lin tahu tentang turnamen Dewa Catur? Turnamen Dewa Catur bertujuan untuk memilih bakat sekte catur, memilih orang yang berbakat dan cakap, memenangkan kejuaraan dan mendapatkan lencana catur, serta gelar Dewa Catur. Dan turnamen Dewa Catur yang baru akan diadakan 7 hari dari sekarang. 30 tahun yang lalu, tetua sekte catur, Murong Hai, mencuri buku rahasia catur, melukai ayahku, menyebabkan sekte catur kekurangan pemimpin. Beberapa hari yang lalu, aku menerima surat rahasia, dia bersekongkol dengan banyak negara asing bermaksud mencaplok sekte catur Daxia kita. Turnamen Dewa Catur kali ini bertujuan untuk memilih jenius catur untuk melawannya. Keluarga Bai hanya punya aku, yang tak berdaya meskipun berniat. Mohon Bapak membantu kami. Apa Anda sebegitu yakinnya bahwa aku bisa memenangkan kejuaraan? Permainan catur 1000 tahun yang ditinggalkan leluhur, Hong Tianshu juga pernah mencobanya, tetapi tidak bisa memecahkannya. Sekarang pertandingan sudah dekat, selain Anda, aku tidak bisa memikirkan keluarga Lin yang bisa memecahkannya. Aku bisa membantumu, tetapi aku membutuhkan sesuatu. Jika Bapak bersedia membantu, barang apapun milik keluarga Bai, Anda bisa memilihnya. Bagaimana jika aku menginginkanmu? Kurang ajar, nona saya adalah pemimpin keluarga Bai. Meskipun tidak setara dengan Hong Tianshu, dia seorang jenius langka yang muncul sekali dalam 100 tahun. Kau hanya murid keluarga Lin, berani-beraninya mengidamkan kecantikan nona saya? Jika memang tidak mau, kalau begitu saya akan pergi duluan. Tunggu. Gerbang kue adalah hasil kerja keras leluhur seumur hidup. Keluarga Bai kami ada untuk melindungi gerbang kue. Keinginan terakhir ayah adalah menghidupkan kembali gerbang kue. Saya tidak bisa hanya begini saja melihat gerbang kue menghilang begitu saja. Jika Tuan Lin bisa membantu, meraih juara dalam komite question dan melindungi gerbang kue, saya, Nona, Ching Kue, keputusan saya sudah bulat, tidak perlu bicara lagi. Tuan Lin, saya setuju dengan persyaratan Anda. Jika Tuan bisa memenangkan gelar question, saya akan menikah denganmu, dan tidak akan pernah menyesal seumur hidup. Kau benar-benar keturunan Yi Chen, bahkan temperamen dan sifatmu sangat mirip. meskipun saya tidak tahu seberapa hebat Anda, tolong bantu dan selamatkan gerbang kue. Baiklah. Tadi saya hanya menguji dirimu. Saya akan menghadiri komite question 7 hari lagi. Benarkah? Bagaimanapun juga, gerbang kue ini adalah hasil jeripayah seumur hidup. Leluhur question, saya tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan orang jahat. Itu akan membuat orang tua itu malu. Kebetulan, saya juga ingin melihat apa kemampuan para keturunan setelah 1000 tahun. Berbicara begitu manis, saya tidak tahu seberapa hebat sebenarnya seni catur Anda. Ching Kue? Bapak Lin, King Kue sudah tumbuh bersama saya sejak kecil, dia jadi manja karena saya. Namun, keluarga Hong memiliki Hong Tianshu di jalur yang jelas dan Hong Jianjia di jalur yang tersembunyi.
Jika Anda memiliki tingkat kemampuan seperti pertandingan ini, saya khawatir Anda masih jauh dari gelar juara Dewa Catur. Oh, lalu bagaimana menurut Anda? Saya punya ide. Keluarga Bai saya memiliki 2 tetua. Mereka mahir dalam seni dari 8 keluarga. Bagaimana jika saya meminta mereka menjadi rekan latihan Anda? Rekan latihan? Menurut saya, rekan latihan itu palsu. Yang benar adalah menguji kekuatan saya, bukan? Bapak Lin. Sudahlah. Sekarang Sekte Catur sedang dalam bahaya. Memiliki pemikiran ini dari Anda sudah cukup baik. Namun, lupakan saja kedua tetua. Bukan urusan Anda. Cingkue, jangan bersikap tidak sopan. Saya yakin Bapak Lin pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Bapak Lin, apakah ini? Benar. Ini adalah tangan Boyun. Kabarnya, tangan Boyun yang dilatih hingga tingkat mahir dapat mencuri kartu tanpa jejak. Saya pikir leluhur kami melebih-lebihkan. Ternyata ini benar-benar nyata. Namun, bagaimana Anda bisa menguasai seni pamungkas keluarga Bai saya? Jika saya mengatakan saya menciptakannya di waktu luang saya, apakah Anda percaya? Maksud Anda adalah seorang jenius yang setara dengan leluhur? Tidak mungkin. Saya akui Anda memang memiliki bakat, tetapi orang seperti apa leluhur Dewa Catur itu? Bahkan Hong Tiansu dan Hong Jianjia hanya bisa nyaris mencapai leluhur di ambang batas level saat leluhur masih muda. Benar sekali. Leluhur adalah sosok seperti dewa yang tiada duanya. Sekuat apapun Anda tidak mungkin bisa menandingi leluhur. Baiklah. 7 hari lagi, saya akan pergi ke turnamen Dewa Mahjong. Saat itu, saya pakai cara saya sendiri membangun gerbang kue. Tehnya sudah saya minum. Lumayan enak. Kamu harus tahu, juara turnamen harus mengalahkan 1 dari 8 keluarga, ditambah dengan 10 juta sebagai taruhan agar bisa masuk. Semua taruhan ini dapat kamu gunakan. Untuk taruhan ini, 1 keping saja sudah cukup. Apa? Kamu menggunakan 1 keping itu untuk memenangkan 10 juta? Tidak sopan jika tidak ada balasan. Tiket masuk Dewa Mahjong akan kumulai dari Gang Shanghai Hua. Ini milik keluarga Lin. Bos, jangan cuma menonton, ikutlah bermain 1 putaran. Tidak judi selalu kalah. Tidak berjudi berarti menang. Apa yang Anda katakan itu? Datang ke sini? Apa yang akan Anda lakukan jika tidak bermain? Hari ini, saya datang untuk menantang. Apa? Saya rasa Anda tidak salah bicara kan? Tahukah Anda tempat apa ini? Guan Kue Hongmen, Anda datang untuk menantang? Berapa nyawa yang Anda miliki? Berbicara denganmu hanya membuang waktu. Panggil manajermu ke sini. Sudah kukatakan, ini Guan Kue Hongmen, apa kau tidak mengerti? Baiklah, berbicara dengan antek sepertimu juga tidak akan ada gunanya. Setelah semua uang kalian kuhabiskan, orang-orang atasan kalian pasti akan turun. Dasar bocah, kau terlalu sombong. Cari mati. Nona, seseorang melihat Lin Fan memasuki tempat kue keluarga Hong. Selain itu, sekarang tempat kue keluarga Hong dikelola oleh Hong Jianjia. Cepat sekali mereka bertemu, aku tidak boleh melewatkan pertemuan antara 2 orang jenius itu, bukan? Ayo, kita pergi dan lihat juga. Nona, ada wajah baru di bawah, dia hampir memenangkan semua chip di tempat kue kita. Menarik sekali. Panggil Tianshu untuk menemuinya. Baik. Zimo. San Yuan besar. San Yuan besar, hebat sekali. Ini bisa jadi besar. Siapa yang berani membuat masalah di keluarga Hongku? Nona Sulung Hong. Nona Sulung Hong sudah datang. Nona,
Kak, anak ini yang membuatku sangat malu. Kakak harus membantuku. Kau Lin Fan? Kau telah mengganggu adikku. Kau tidak takut aku menghabisimu? Anda siapa? Anak muda, kau bahkan tidak mengenal nona sulung keluarga Hong kami, tapi berani datang menantang? Dengarkan baik-baik, nona kami bernama Hong Jianjia. Beliau adalah jenius tak tertandingi di keluarga Hong kami. Di usia 7, ia menguasai tingkat tertinggi jurus pamungkas. Keluarga Hong, Wan Shuqianhua, pada usia 12 tahun, kekuatannya mampu mengalahkan 3 tetua keluarga Hong kami. Kepala keluarga ingin menghindari bakatnya terpendam, maka beliau mengirim nona untuk mendalami teknik di luar negeri. Jika saja nona tidak bertahun-tahun di luar negeri, 7 keluarga besar kalian sudah lama diratakan oleh nona kami. Kedengarannya cukup mengesankan, tapi aku tidak tahu bagaimana kekuatannya yang sebenarnya. Mau coba tanding? Lin Fan, jangan kira hanya karena kau menang sekali dengan keberuntungan, kau pantas bertaruh melawan kakakku. Kalau bukan karena kakakku duduk di sini hari ini, kau bahkan tidak punya hak untuk bertemu dengannya. Meskipun Hong Tianshu ini tidak berguna, dia tetaplah bagian dari keluarga Hong. Kau memukulnya, itu sama saja dengan menampar muka keluarga Hong. Kau berani melawan keluarga Hong. Apa kau tidak takut akan konsekuensinya? Aku tidak pernah memikirkan konsekuensi saat bertindak. Mengapa jantungku berdetak begitu cepat? Siapkan meja taruhan. Hari ini aku tidak akan menindasmu, aku akan membiarkanmu menjadi bandar, tidak tahu seberapa besar yang ingin kau mainkan. Berapa banyak chip yang baru saja ku memenangkan? 1 juta. Kalau begitu, aku akan bertaruh 9 juta. Lin Fan, kau mempertaruhkan 2 miliar, mendapatkan 18 miliar. Kau benar-benar mengira kami ini yayasan amal? Adik kecil, gayamu yang sangat percaya diri ini benar-benar membuatku sedikit terpesona. Namun, untuk orang sepertimu, belum cukup pantas. Jika sekarang kau berlutut dan meminta maaf kepada adikku ini, lalu tinggalkan satu tanganmu di sini, masalah hari ini selesai. Jika tidak, aku tidak akan menahan diri terhadapmu. Di meja judi, kita bermain dengan kemampuan masing-masing. 18 miliar milikmu tidak cukup untuk membeli tanganku, masih kurang. Jika aku kalah, aku akan menyerahkan 18 miliar chip itu kepadamu dan tunduk kepadamu sesuai dengan aturan gerbang kue. Kak, kau adalah calon pemimpin keluarga Hong. Jika hal ini tersebar, Karena keluarga Hong memiliki niat untuk mengkhianati gerbang K, hari ini aku akan mengambil sedikit bunganya terlebih dahulu. Calon pemimpin keluarga Hong bersedia tunduk kepadaku. Meskipun penampilanmu kurang menarik, tapi lumayanlah. Aku terima permainan ini. Seribu bunga keluarga Hong adalah saat mengocok kartu menggunakan teknik tertentu, dengan cepat menentukan jenis kartu yang diinginkan dan memasukkannya ke dalam tumpukan kartu, agar dapat menang dengan cepat. Lin Fan, kartu ini sepertinya agak sulit dimainkan, ya? Aku ingin tahu kombinasi kartu apa yang sedang kamu buat. Lin Fan, kartu satuan ini kuberikan padamu, ya? Nona Hong, tolong jaga sikap Anda. Lin Fan, sekarang giliranmu bermain. Lin Fan, cepat mainkan kartumu. Mainkan. Pong. 2 so.
Ketua, Bapak Lin sebentar lagi akan menang. Kenapa tiba-tiba ia merusak pola Chingisenya sendiri? Tidak benar, dia tidak sengaja membuang 3 wang, tapi dia dikendalikan. Apa? Jika dugaanku tidak salah, mereka mengandalkan gulungan yang hilang, serta teknik mahjong yang mereka ciptakan sendiri. Mereka berhasil menguasai jurus rahasia lampu pemetik hati. Lampu pemetik hati? Memetik hati seperti lampu, menarik orang untuk mendekat seperti laron mendekati api. Lampu pemetik hati adalah jurus tersulit dari sekte mahjong, Hebaripulusiada. Jika seseorang bisa memahaminya, ia bisa mengendalikan pikiran orang hanya dengan kata-kata, menciptakan ilusi, dan bahkan mengendalikan pikiran lawan. Apakah Bapak Lin sudah dikendalikan? Apa yang harus kita lakukan? Jurus ini sulit diselesaikan dalam waktu singkat. Tindakan Hong Jianjia seharusnya untuk membantu Hong Tianshu. Dia bergerak secara terbuka dan Hong Tianshu di belakang layar. Keduanya bekerja sama untuk membingungkan lawan. Hong, Lin Fan, kau telah membuatku kehilangan muka. Kali ini di bawah lampu pemetik hati, aku akan membuatmu tidak pernah bisa mengangkat kepalamu lagi. Tidak kusangka langkah sesederhana ini sudah berhasil mengontrolmu. Tapi waktunya sudah tiba. Semuanya harus berakhir. Lin Fan, ayo main kartu. Main kartu apa? Main yang ini. Baik. Aku taruh kartu ini. Ayo. Jangan dimainkan. Aku kira siapa? Ternyata Nona Bai datang. Ini urusanku dengan Lin Fan. Kau jangan ikut campur ya. Lin Fan, kau jangan sampai terpengaruh olehnya. Cepat mainkan. Baik. Tidak bisa. Aku tidak boleh membiarkan wanita ini merayu Lin Fan. Tapi cara biasa tidak akan bisa menyadarkan Lin Fan agar dia kembali normal. Tidak ada pilihan lain. Nona Bai, sebagai kepala keluarga Bai, bertindak demi orang tak berguna ini, kau mungkin akan kehilangan reputasimu. Lin Fan adalah orang yang kucintai, jadi tidak masalah bagiku untuk dekat dengannya, kan? Orang yang kucintai? Kalau begitu, mari kita lihat kemampuanmu. Kau, Lin Fan? Dengarkan, ya. Cepat keluarkan kartunya. Baik. Lin Fan. Lin Fan, kau kalah. Lin Fan, saya tetap harus berterima kasih kepadamu. Berterima kasih untuk apa padaku? Berterima kasih karena membongkar kartu dan membuatku menang, ya. Bagaimana rasanya lampu pengontrol pikiran ini? Kau kalah. Kalah, kalau begitu lihat baik-baik. Siapa sebenarnya yang kalah? Kau berani-beraninya menukar kartuku. Aku tidak menukar kartu. Sejak awal, kau hanya punya satu kartu 2 garis. Tidak mungkin. Itu jelas kartu 2 bambu. Tidak mungkin aku salah lihat. Kau juga menggunakan lampu pengontrol pikiran? Tidak mungkin. Lampu pengontrol pikiran sudah lama hilang. Bahkan keluarga Hong masih mengandalkan kombinasi dari gulungan dan buku mahjong untuk menciptakan lampu pengontrol pikiran tiruan. Kau tidak mungkin bisa. Sesuatu yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Sejak awal aku datang ke sini, kalian sudah masuk ke dalam ilusi yang kubuat. Ngomong-ngomong, apakah taruhan kita tadi masih berlaku? Ingin kakakku tunduk padamu. Bermimpi saja kau. Hong Tianshu, perjanjian taruhan ini kalian sendiri yang membuatnya, sekarang kalian mau mengingkarinya? Sebagai murid gerbang kue, saya tentu akan menepati janji, saya pasti akan memenuhi taruhan ini. Dengan status yang saya miliki, jika kau menjadi pelayan saya, itu tidak akan mencoreng namamu. Keluarga Hong masih bisa diselamatkan, karena ada orang sepertimu di sana. Oh ya, ingatlah, untuk mengirimkan taruhannya padaku. Ayo pergi. Ya, Lin Fan,
Kau. Apa yang mau kau lakukan? Lin Fan, bisakah kau mengajarkan kami lampu pengikat hati milikmu? Pemahamanmu ternyata sangat kuat. Jika bisa menenangkan pikiran dan merenungkannya dengan sungguh, kau pasti bisa mempelajari lampu pengikat hati yang sesungguhnya. Namun, mulai sekarang, jangan pernah menggunakannya untuk hal-hal yang tidak baik. Ayo pergi. Pergi. Tidak disangka setelah 1000 tahun, begitu banyak orang di gerbang kue. Tampaknya selama 1000 tahun ini, keluarga Bai tidak mengecewakan pesananku. Itu pasti Hong Jianjia yang paling terkenal belakangan ini, kan? Memang pantas dijuluki dua jenius Daxia bersama. Dengan kepala keluarga Bai, Bai Ruoli, dia benar-benar sangat cantik. Kita bertemu lagi. Aku lupa memberitahumu. Aku baru saja menantang 8 keluarga besar atas namamu. Selanjutnya, kamu harus mengurus dirimu sendiri. Kamu Lin Fan, aku ingin menantangmu. Jadi kamu Lin Fan? Sungguh sombong sekali, berani menantang 8 keluarga besar QMN, sekaligus sebelum kejuaraan Dewa QMN. Aku ingin lihat kekuatan apa yang kamu miliki. Kami keluarga Ludaxia juga akan menantangmu. Dan kami keluarga Zhao. Dan kami keluarga Qin. Kami keluarga Chen juga ingin menantangmu. Dan kami keluarga Hong. Banyak sekali keluarga, ya. Terlalu banyak orang hanya merepotkan. Bagaimana jika kalian keroyok aku saja? Beraninya dia meremehkan ke-8 keluarga besar kami. Lin Fan, kamu sampah. Dari keluarga Lin, hari ini adalah akhir hidupmu. Ternyata meremehkan kami, 8 keluarga besar. Lin Fan, kau sampah dari keluarga Lin. Hari ini adalah hari kematianmu. Lin Fan sudah lama kami usir dari keluarga Lin. Yang mewakili keluarga Lin bertanding hari ini adalah aku. Lin Fan, kau terlalu sombong. Semua hadirin di sini adalah jenius mahjong. Beraninya kau yang hanya sampah bertingkah liar di sini? Dia memang sampah. Untuk melawan kalian, itu lebih dari cukup. Aku dengar ada 2 cara untuk menjadi Dewa Mahjong. Yang pertama adalah memenangkan kejuaraan Dewa Mahjong, dan yang lainnya mengalahkan 8 keluarga besar Mahjong. Melihat Lin Fan, dia ingin mengambil jalan yang paling sulit. Mengalahkan 8 keluarga besar? Apa dia benar berpikir dirinya itu reinkarnasi Dewa Mahjong? Perlu kalian tahu, bahkan Hong Tiansu baru mengalahkan 3 keluarga besar, akhirnya dia gagal total. Memangnya kau pantas? Akhirnya terkalahkan. Apa kau pantas melakukannya? Benar. Benar. Nona Ruoli, Lin Fan ini berteriak menantang 8 keluarga besar. Dia benar-benar meremehkan seluruh gerbang kue. Kau ingin menantang 8 keluarga besar sendirian. Benar. Apa kalian ada keberatan? Nona Bai, maksudmu, apakah kau setuju dengan tindakannya? Sudahlah, karena dia ingin mencari masalah, biarkan dia tahu apa yang membuatnya gagal. Baik. Keluarga Lin setuju. Keluarga Lu setuju? Keluarga Zhao setuju? Karena kalian semua setuju, aku umumkan tantangan Lin Fan terhadap 8 keluarga besar gerbang kue. Pertandingan dimulai. Sok misterius.
Mengapa keluarga Qin masih belum membalikkan kartu? Apa trik licik kalian sudah mencapai level yang tidak terlihat di permukaan? Trik licik itu hal lama yang sudah ketinggalan zaman. Teknologi keluarga Qin kami sudah lama berevolusi. Apa maksudmu? Hanya melihat sekilas lalu langsung pergi? Apakah kamu merasa bahwa kemampuanmu kurang, membuat malu di luar, dan ingin menyerah saja? Menyerah? Aku sudah menang. Omong kosong. Kartunya belum dilihat, kau sudah bilang kau menang. Coba kulihat kartu apa yang kau miliki. Dasanyuan alami? Tidak mungkin. Aku sudah mengganti satu kartumu. Hanya sedikit trik visual, aku sudah bisa mengelabui mata kalian. Ini adalah trik mencuri langit dan mengganti matahari. Kalian belum sepenuhnya menguasai kemampuan leluhur dan masih berani bicara soal iterasi. Lebih baik kalian kembali dan belajar dengan baik. Keahlian ribuan tahun ini tidak bisa dipelajari dalam semalam. Bagaimana Lin Fan tidak mungkin mendapatkan 2 kali kemenangan berturut kan? Teknik sapuan daun keluarga Lu bisa mengandalkan sentuhan pada Ubin Mahyong untuk menukar kartu di tangan menjadi kartu apapun. Jika dilatih hingga tingkat sempurna, mungkin bisa mendominasi dunia Mahyong. Kenapa menyebutkan jurus rahasia Mahyong keluarga Lu? Apakah ini untuk menjilat kami keluarga Lu? Kamu takut? Sayang sekali, kalian bertiga ini kurang mahir. Keterampilan bermain Mahyong kalian lamban. Saat mengubah atau menukar kartu, kalian masih meninggalkan serbuk di atas meja. Sungguh memalukan nama sapuan daun. Teknik sapuan daun yang sebenarnya mengelusnya halus tanpa suara. Menyentuh Ubin Mahyong seperti angin sepoi-sepoi yang bertiup, sama sekali tidak akan meninggalkan jejak. Lihatlah baik-baik. Ini bagaimana bisa menguasai seni bela diri rahasia keluarga Lu kami? Menyerah? Teknik menjentikan bunga dan mengusap daun ini sama sekali tidak meninggalkan jejak, mengusap daun dengan lembut tanpa suara. Ini adalah level ke-10 dari teknik mengusap daun. Bahkan pemimpin keluarga Lu kami sendiri tidak memiliki kekuatan seperti ini. Siapa kamu sebenarnya? Saya hanyalah orang biasa yang beruntung. Menjentikan bunga dan mengusap daun. Sungguh teknik mengusap daun gerbang kue yang hebat. Pemimpin, Lin Fan di depan para keluarga Lu mengeluarkan kartu truf mereka. Apakah keluarga Lu tidak akan mengajukan keberatan? Mereka tidak akan melakukannya. Gerbang kue memiliki aturan permainan kartu. Jika keduanya mengeluarkan gerakan yang sama, mereka yang kurang mahir hanya bisa tunduk dan mengaku kalah. Dibandingkan mengalahkan mereka, Bapak Lin mengalahkan mereka menggunakan seni bela diri rahasia. Ini lebih menyakitkan. Hanya saja, seni bela diri dari 8 keluarga besar gerbang kue ini, semuanya itu teknik yang hanya diwariskan secara turun-temurun. Dari mana Lin Fan mempelajarinya? Serangan terbang hancur keluarga Zhao. Sekarang giliran kalian. Lin Fan, aku akui kau memang memiliki kemampuan yang lebih dari yang kuduga. Tapi aku tidak peduli dari mana kau mencuri ilmu rahasia berbagai keluarga. Pertandingan ini berakhir sampai di sini. Benar. Yang tersisih tetaplah yang tersisih. Garis keturunan sah keluarga Lin hanya bisa Lin Qian. Aku sudah memahami sisa-sisa manual rahasia turun-temurun keluarga Lin. Sekarang kau bukan lagi lawanku. Benarkah? Aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan. Ilmu rahasia keluarga Lin, Qian Kun, di lengan baju pada dasarnya menekankan penyembunyian. Bahkan poin ini pun belum kau kuasai, masih berani menganggap dirimu garis keturunan sah. Keluarga Lin benar-benar memalukan. Taktik keluarga Lin telah terbongkar dan gagal.
Flash murni, 9 gerbang. Kamu yakin? Lin Fan, meskipun kamu sangat hebat, aku tidak peduli bagaimana kamu menguasai jurus rahasia keluarga lain. Tapi kamu kalah. Aku sudah bilang kenapa kamu tidak mengerti juga. Aku sudah memberimu petunjuk, tapi kamu masih melakukan deklarasi palsu. Lin Fan, kamu tidak mungkin tidak mau mengakui kekalahanmu, kan? Aku tidak akan membiarkan diriku. Seperti terakhir kali. Tidak mungkin. Aku tidak melihat kamu berbuat curang. Bagaimana mungkin kamu mengganti kartuku? Apa kalian benar-benar tidak bisa mengenalinya? Inilah dia, 1000 pohon dan 10.000 bunga. Ini. Jutaan pohon dan bunga ini, kalian hanya mempelajari beberapa teknik saja, tapi belum memahami esensi di balik. Hanya hati yang penuh syukur yang memiliki rasa terima kasih, baru bisa mengaturnya sesuai keinginan. Hong Tianshu melakukan kecurangan, keluarga Hong dinyatakan kalah. Tetua Shu, mengapa Tetua Shu datang? Tetua Shu. Tetua Su, Tetua Su, Tetua Shu. Mengapa Anda datang? Tetua Shu? Anak muda yang hebat, kau punya sedikit kemampuan. Pertandingan kali ini bahkan sampai mengagetkan Tetua Su. Saya kira Lin Fan pasti akan menjadi Dewa Mahjong, tapi karena bahkan Tetua Shu datang, mungkinkah Lin Fan sudah tidak punya harapan? Lin Fan, kau memang pantas disebut jenius, namun Tetua Su bagaimanapun adalah keturunan langsung Dewa Mahjong, kekuatannya lebih mendalam, sayang sekali. Ternyata engkau keturunan Shu kecil. Tetua Su, Anda adalah leluhur Dewa Mahjong, keturunan dari murid utama penerus langsung, telah lama mengasingkan diri, mengapa hari ini Anda datang ke kompetisi Dewa Mahjong? Lin Fan memang jenius muda. Sayang sekali generasi muda keluarga Shu tidak bersemangat. Aku, orang tua ini, harus keluar untuk mempertahankan kehormatan. Lin Fan, aku dengar kamu sudah keluar dari keluarga Lin. Hari ini aku beri kamu kesempatan berlutut dan bersujud padaku sebanyak 3 kali. Maka aku akan menerimamu sebagai murid dan mewariskan semua keahlian kartu tuaku padamu. Karena kamu adalah keturunan dari Shu kecil, aku juga akan memberimu kesempatan berlutut dan bersujud padaku sebanyak 3 kali. Aku akan mengajarkan semua keahlian seumur hidupku padamu. Kamu pasti akan melampaui leluhur keluarga Shu-mu. Anak muda, jangan terlalu sombong. Baik. Kalau begitu, mari kita buktikan di meja kartu. Bagaimana kalau yang kalah mengakui yang lain sebagai guru? Baik. Hari ini, aku akan mewakili leluhur untuk memberimu pelajaran, hai bocah yang kurang ajar ini. Tembok langit. Ternyata mereka bertahan begitu lama. Bagaimana mungkin? Lin Fan ternyata menguasai Pai Shan Dao Hai, jurus pamungkas keluarga Shu. Apa itu Pai Shan Dao Hai? Untuk melatih Pai Shan Dao Hai, seseorang perlu mengumpulkan intisari semua teknik kartu dari 8 keluarga besar gerbang burung pipit. Tidak mungkin. Sebagai jurus tertinggi dari gerbang burung pipit, ini juga merupakan garis pertahanan terakhir permainan, yaitu membuat lawan tidak bisa menunjukkan kartu di tangannya. Meskipun kartunya sebagus apapun, jika tidak bisa dimainkan, dia hanya bisa menyerah.
menang. Bagaimana ini mungkin terjadi? Apa ini bisa dilakukan oleh manusia? Bahkan leluhur keluarga Shu pun tidak mungkin memiliki keterampilan seperti ini. Bapak Lin, saya mengaku kalah dengan lapang dada. Mohon terima saya sebagai murid Anda. Apa Bapak Shu adalah senior paling berpengalaman di dunia Mahyong saat ini? Dia bahkan meminta Lin Fan menerimanya sebagai murid? Jangan-jangan saya sedang bermimpi? Apakah Lin Fan sekuat itu? Omong kosong. Bahkan Bapak Shu sudah mengakuinya. Apa kau masih mau menantangnya? Kau ingat jurus tadi? Tunggu sampai engkau benar-benar memahaminya, baru datang mencariku lagi. Bangun. Kompetisi Dewa Mahyong sudah berakhir. Saya umumkan Lin Fan sebagai pemenang. Mewarisi gelar Dewa Mahyong, 3 hari kemudian akan diadakan upacara pemujaan leluhur, mengarahkan tanda Mahyong kepada Lin Fan. Kepala keluarga Bai Ruoli, menghormat Dewa Mahyong. Hong Jianjia dari keluarga Hong, menghormat Dewa Mahyong. Hormat Dewa Mahyong. Bangunlah semua. Lin Fan, sudah kukatakan kau punya bakat luar biasa. Kau mewakili keluarga Lin dalam turnamen, pasti bisa memenangkan gelar Raja Kue. Dan benar saja, kau telah membawa kehormatan bagi keluarga Lin. Cukup. Hentikan omong kosong ini. Aku sudah lama bukan bagian dari keluarga Lin kalian. Aku berpartisipasi turnamen ini atas permintaan keluarga Bai. Apa hubungannya dengan keluarga Lin kalian? Semua yang kubilang sebelumnya hanyalah candaan, kok. Coba lihat, margamu Lin. Masa iya kau bisa memutuskan hubungan dengan keluarga Lin? Keluarga Lin kalian benar-benar tidak tahu malu. Dulu kalian menghina Lin Fan, sekarang setelah dia menjadi Raja Kue, kalian datang lagi untuk mencoba mencari koneksi. Memangnya kenapa? Kau anggota keluarga Lin, hidup dan mati kami yang menentukan. Masa iya setelah kau menjadi Raja Kue, kau akan melupakan asal-usulmu? Kembali dan sampaikan pada Lin Zenan pada hari itu, aku menyelesaikan krisis kehancuran keluarga Lin. Saat itu juga hutang budi pengasuhan telah lunas. Mengenai keluargaku sekarang, itu adalah seluruh gerbang Ke. Keluarga Lin kalian sama sekali tidak pantas. Hari ini membuka aula dan mempersembahkan penghormatan kepada leluhur. Berdasarkan ujian Kue-shen, menyerahkan perintah Kue kepada murid generasi ke-48 gerbang Kue, Lin Fan. Lumayan meriah ya. Kenapa dia datang? Kenapa dia datang? Tak disangka, setelah aku kembali, aku langsung menyaksikan acara sebesar ini di gerbang Kue. Ini pasti Kue-shen yang baru terpilih kan? Dia terlihat tidak bagus. Mungkinkah semua ahli gerbang Kue sudah mati, sehingga kalian memilih sampah seperti ini? Sepertinya gerbang Kue kalian benar-benar akan tamat. Murong Hai, hari ini adalah upacara gerbang Kue kami. Kau pengkhianat yang diusir ayahku dari gerbang Kue, masih punya muka datang ke gerbang Kue kami? Diam. Dia sungguh sombong sekali. Untuk gerbang Kue yang hampir tamat, aku tidak tertarik. Aku beritahu kalian, hari ini aku datang untuk mengacau. 30 tahun lalu, aku meremehkan kekuatan ayahmu, kalah 1 langkah darinya. Hari ini orang tua itu sudah mati, jadi kaulah yang akan menggantikannya bertarung. Dasar orang tua tidak jelas dari mana, beraninya bertindak sekurang ajar ini. Apa kau pantas menantang Nona Bai? Pergi! Brengsek! Kenapa malah memukul orang? Dasar orang bodoh, memangnya kau berhak bicara? Nona Bai, kau tidak berani menerima tantangan, apakah itu berarti gerbang Kue kalian ketakutan? Kau. Baiklah, jika memang begitu, aku terima tantangan ini. Penuh keberanian sekali, karena ini wilayah kalian gerbang Kue. Kalau begitu, kalianlah yang mulai duluan. Hati-hati. Memang pantas dijuluki Kue-shen yang baru, kau punya keterampilan. Waktu juga sudah mulai larut, mari kita mulai.
Lin Fan, kau. Tidak masalah. Aku hanya mengalami sedikit luka dalam aku bisa memulihkannya sendiri. Jianjia Ruoli, nanti kalian berdua lawan mereka dulu, pastikan kalian berhati-hati. Setiap orang memiliki 100 poin, siapa yang poinnya habis, dia keluar. $30.000. $70.000. 5 bambu. Pong. Angin selatan. Pong. Sepertinya orang Dongsang ini hanya terlihat mengintimidasi, tapi keterampilan mahjongnya biasa saja. 9. Tunggu. Kartu ini tidak boleh dimainkan. Lin Fan, apa yang kau bicarakan? Kakakku akan mendapatkan giliran menang. Jika memainkan kartu ini, kenapa tidak boleh dimainkan? Jika memainkan kartu ini, akan terjadi paus Wangxiang dan kehilangan semua poin. Omong kosong, kakak, jangan dengarkan dia. Aku melihatnya dengan sangat jelas keterampilan orang Dongsang itu tidak lebih baik dari kakakku. Dia akan segera memenangkan putaran ini. Lin Fan, aku tahu sebagai Dewa Mahjong yang baru, keterampilan bermainmu lebih kuat dari kami semua, tetapi energimu sedang tidak stabil saat ini, sebaiknya jangan memberikan saran sembarangan. Begitu aku siap menang, di putaran berikutnya aku bisa. Kali ini aku harus menekan kesombongan orang Dongsang itu. 9 tong. Paus Wangxiang. Bagus. Benar-benar Paus Wangxiang. Bagaimana mungkin? Cheng Yi Sekidui, Paus Wangxiang. Gadis kecil, semua kartumu ada di bawah kendaliku. Melawan kakek, kau masih terlalu hijau. Guru, wanita Daxia ini sungguh cantik. Jika kau mau menciumku sekali, aku akan memberimu lebih banyak poin. Lepaskan. Lepaskan dia. Kenapa mereka marah? Apa kau takut aku tidak bisa memuaskanmu? Bajingan. Tutup mulutmu. Muronghai, aku belum kalah. Kau hanya berjuang tanpa hasil. Hari ini aku akan membuatmu kalah dan mengakuinya dengan ikhlas dan mati dengan jelas. Nona Bai, aku mengandalkanmu. Kemampuan Muronghai mengendalikan permainan benar-benar tidak bisa aku lawan. Dalam babak ini, aku harus mengambil inisiatif. Itu adalah keahlian rahasia keluarga Bai, memetik bintang mengganti bulan. Selama kartu itu berhasil ditukar, Nona Bai bisa menunggu giliran untuk menang. Kong, kalian hampir kalah. Orang Dongsang ini benar-benar kejam. Jika penukaran kartunya gagal, pola kartu Nona Bai akan hancur. Dia pasti akan kalah di babak ini. Mungkinkah Daxia akan kalah dari bajingan Dongsang ini? Saat seni Mahjong Daxia mencapai puncaknya, yang diandalkan tidak pernah hanya kemampuan, melainkan pemahaman. Kartu bergerak seperti ular lincah, tangan tersembunyi seperti hantu, angin dan guntur bergemuruh di balik lengan baju, satu jari menentukan nasib.
Nona Bai, apa yang sedang dilakukan ini? Apa ini berarti Anda akan menyerah? Sumo, Haitei Rao Yue, Kyuren Puto. Ini tidak mungkin. Tunggu Bayar Wali, sesuai dengan aturan gerbang kue, jika putaran Anda ini adalah pura-pura menang, maka Anda harus kehilangan semua poin Anda. Haitei Rao Yue Kyuren Puto, 178 fan. Kalian seharusnya sudah kehilangan semua chip, kan? Sialan. Tidak mungkin. Saya, seorang samurai terhormat dari Dongsang, bagaimana bisa kalah dari seorang wanita Daxia? Karena kalian Dongsang hanya mencuri seni mahjong dari Daxia. Bagaimana mungkin pencuri yang licik bisa mengalahkan pemilik yang terhormat? Kau kalah. Sampah. Mundur. Jangan lupa, saya masih punya poin. Pertandingan ini benar-benar semakin menarik. Nona Bai, saya akan bermain denganmu. Jangan banyak bicara, cepat mulai. Sekarang hanya tersisa kita berdua di panggung ini. Bagaimana jika kau mewakili Daxia dan saya mewakili Dongsang untuk pertarungan terakhir? Cih, Muronghai, kau pengkhianat yang tidak tahu asal-usulnya. Jelas-jelas kau orang Daxia, tapi malah ingin mewakili Dongsang. Ada pepatah Tiongkok, yaitu orang bijak tahu kapan harus mengalah. Dunia mahjong Daxia sudah runtuh, saya memilih Dongsang yang kuat. Apakah saya salah? Ini namanya pilihan yang tepat. Diam. Pengkhianat sepertimu hanya akan mengalami kekalahan telak. Mulai. Kita pasti menang. Pemain sejati tidak berkomentar saat menonton, penjudi ulung tidak berbicara saat kartu dibuka. Kenapa peraturan yang ditetapkan oleh para leluhur gerbang kue kalian semua lupakan? Nona Bai, kau selalu mengatakan bahwa kalian adalah organisasi yang jujur dan bermartabat, jadi pengeroyokan juga merupakan jurus andalan gerbang kue kalian? Untuk melawanmu, Bapak Lim bahkan tidak perlu turun tangan. Kong. Tujuan. Naga merah. Pung. Limawan. Angin utara. 4 laut, kembali menjadi 1. Ayo lagi. Lagi, 13 Yao. Tarikan sendiri 4 angin besar. Tarikan sendiri 1 warna, 4 naga berturut. Hudasan Yuan. Nona Bai. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dasan Yuan. Gadis kecil, kau masih mau lanjut? Lanjut. Nona Bai, aku lihat poinmu hanya cukup untuk bermain di putaran terakhir. Bagaimana kalau kita bertaruh lebih besar? Jika aku menang, kau harus membubarkan gerbang kue dan menyerahkan dekret K. Lagi pula semua orang yang ada di sini yang mewakili dunia mahjong Daxia harus tunduk kepada kami Dongsang. Kau berani? Kenapa? Takut? Aku lihat kalian gerbang kue semuanya pengecut. Dan lagi, seni mahjong Daxia hanyalah lelucon. Itu akan diinjak-injak oleh seni mahjong kami Dongsang, dianggap sampah.
Saya? Saya akan bertaruh dengan Anda. Kenapa Anda, Dewa Ceki yang baru ini, tidak bersembunyi di belakang wanita seperti seorang pengecut? Bapak Lin, Anda? Tidak apa-apa. Anda sudah melakukannya dengan sangat baik, selanjutnya serahkan pada saya. Ada beberapa hal yang tidak boleh dihindari. Selama ada saya tidak akan membiarkan siapapun menghina Daxia. Lin Fan, beberapa trik yang Anda ajarkan kepada Nona Bai tadi saya akui. Jika di masa lalu, mungkin saya bukan lawan Anda. Namun sekarang, saya sudah melatih keterampilan ceki saya hingga sangat mahir, dan sudah mencapai tingkat tertinggi. Hari ini Anda akan kalah lebih parah daripada Nona Bai. Kenapa terlalu banyak bicara? Buktikan saja di meja ceki. Baik, hari ini saya akan menunjukkan pada Anda siapa Dewa Ceki yang sesungguhnya. Karena Anda begitu percaya diri, bagaimana kalau kita bermain dengan taruhan lebih besar lagi? Boleh saja, saya ingin lihat bagaimana Anda akan memperbesar taruhannya. Saya bertaruh nyawa dengan Anda. Jika aku kalah, nyawaku kuberikan padamu. Jika engkau yang kalah, aku akan menghancurkan kemampuan bermain mahjongmu. Kau dan orang-orang Dongsang pergi dari sini, dan tidak akan pernah boleh menginjakkan kaki di Daxia selamanya. Kau... Kenapa? Tidak berani? Baik, apa yang perlu ditakutkan? Taruhan kita bertaruh. Jika hari ini kau kalah, aku akan menghabisimu dan membuat Dewa Mahjong yang baru ini menjadi seperti anjing yang kehilangan tuan. Melihat ekspresi kalian, kali ini orang Daxia akan kalah lagi. Hanya orang sakit Asia Timur sama sekali tidak bisa menang melawan kami Dongsang. Sampah Daxia. Apa katamu? Aku bilang orang Daxia adalah sampah. Pertandingan belum selesai, Lin Fan pasti akan menang. Kalau dia bisa menang, aku akan menggonggong seperti anjing. Kau yang bilang sendiri. Lin Fan, tolong jangan buat kami kecewa, ya. Tujuh tong. Angin timur. Pung 3 wan. Angin barat. Pung 9 shot. Pung 7 tong. Anak ini sudah hampir kehabisan akal. Nanti, apapun kartu yang dia buang, aku bisa mengubah pola kartuku dan langsung menang. Lin Fan, jangan merasa tertekan. Untuk putaran ini, ikuti saja kata hatimu. Lin Fan tidak perlu membuang-buang waktu lagi. Dia cuma seorang pengecut, bahkan tidak mau menghadapi kekalahan. Dasar pecundang, cepat buang kartu. Atau kamu langsung menyerah saja. Pakai. Lin Fan setelah berlarut-larut sekian lama, pada akhirnya bukan aku yang menang. Salah. Kali ini, yang kalah itu kamu. Papan putih, coba lihat kartu apa yang kamu punya. Itu adalah Zahu, kartu salah. Sekarang semua skor sudah hilang. Tetapi, cepat serahkan tanda pengenal yang kamu bawa. Tunduklah pada Dongsang, aku bisa mengampuni nyawamu. Yang tak berarti ini. Zimo. Hai di Lao Yue. Goshi Wu Shuang. Kita menang. Menang. Kami menang. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Saya selalu mengawasi kartu Anda. Bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan saya? Sekarang saya melatih kemampuan mahjong hingga tingkat mahir, sudah mencapai batas tertinggi. Bagaimana mungkin Anda bisa mengalahkan saya? Trik apa yang Anda gunakan?
Langkah terakhir dari seni mahjong, Xingluo Wanxiang. Orang Dongsang sudah mati. Baguslah dia mati, memang pantas. Sungguh langka Xingluo Wanxiang yang hebat. Memang pantas menerima karmanya. Inilah akibatnya jika menghina Daxia kita. Ini adalah akibat dari perbuatan buruk yang menumpuk. Benar, kitalah yang otentik. Sayang, turnamen mahjong dunia yang Anda usulkan sudah disetujui. Selanjutnya, gerbang kue kita bisa benar-benar membawa mahjong ke seluruh dunia. Kalau gitu, kenapa tidak cepat melahirkan beberapa anak untukku agar mewarisi seni mahjongku? Apapun kata Anda. Ayo pergi. Lin Fan, akhirnya aku menemukanmu. Ayo cepat bermain satu putaran lagi denganku. Kali ini aku pasti akan menang. Hong Jianjia, apa yang mau kamu lakukan? Kami berdua ada urusan penting yang harus diselesaikan. Urusan penting apa? Mendalami seni mahjong. Kalau begitu pas sekali, ajak aku. Kita bertiga membahas seni mahjong bersama-sama. Bukan tidak mungkin. Berani sekali Anda.